Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah masuk akhir pekan di bulan Januari ini. Saudara tetap bersuka cita? Pasti dong ya, karena hati kita sudah diperbarui dan tinggal urusan roh kita. Dan selama 2 hari ini, saya sudah janji seperti saya katakan kemarin bahwa ada poin penting yang harus kita perbaharui selain hati, yaitu roh. Karena itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan seperti yang kita baca kemarin. Dan hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita tentunya. Kita buka dalam kitab Perjanjian Baru dalam surat Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang pertama. Demikian kata firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Saudara bisa, saya anjurkan nanti baca seluruh bagian firman ini dalam Filipi pasalnya yang kedua. Nah saudara-saudara, hati kita sudah diperbaharui. Kemudian roh kita juga perlu diperbaharui. Kenapa roh kita perlu diperbaharui? Sadarkah kita bahwa kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan, waktu kita dibentuk oleh tangan Tuhan yang berkuasa itu, sebelum dihembuskan nafas hidup ke dalam diri Adam, manusia itu seperti benda mati, sama seperti handphone ini, benda mati. Nggak punya kekuatan, nggak punya apa-apa, nggak punya power. Tetapi waktu dihembuskan nafas hidupnya, rohnya ditaruh di dalam hati kita, manusia bergerak. Tiba-tiba manusia yang benda mati debu itu bisa melihat wajah Tuhan, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah untuk itu makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan selalu mencari manusia. Dia mengikatkan janjinya kepada Adam. Adam gagal, dia ikatkan janjinya lagi kepada Nuh. Nuh gagal terus kepada Abraham. Abraham gagal terus kepada Daud. Daud gagal terus sampai pada akhirnya Yesus Kristus sendiri yang harus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan bahwa, memberitahu kepada kita bahwa Tuhan itu mau tinggal di dalam hidup kita. Makanya tadi dikatakan di dalam Kristus itu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Rohnya akan mencari kita. Karena apa? Ada di dalam diri kita ini ada sesuatu yang berharga yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Tidak bisa dinilai dengan harta benda, kekayaan, kemewahan. Andai kata di dunia ini dikatakanlah dijadikan hancur, semua hal yang berharga di dalam hidup kita tidak akan pernah bisa menggantikan satu manusia pun di dalam dunia ini. Karena semua manusia adalah berharga di mata Tuhan. Dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Dia menaruh rohnya yang kudus di dalam hidup kita. Jadi makanya roh Tuhan itu akan selalu mencari kita, saudara-saudara. Makanya hiduplah dalam persekutuan roh bersama dengan Tuhan. Begitu indahnya, begitu dekatnya. Itu memakai kata ini nih, kata orang dewasa, keintiman. Kita bersekutu dengan roh Tuhan artinya kita intim dengan Tuhan. Kita mengenal Bapa kita dan Bapa kita mengenal kita. Sedekat itu Tuhan mau menyatakan dirinya di dalam hidup kita. Ini yang seringkali mungkin kita nggak ngeh, kita nggak sadar, kita nggak mengerti bahwa Tuhan itu mau mendekat sama kita. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Bahwa hati kita, roh kita perlu diperbaharui supaya kita kuat lagi. Di dalam Kristus ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Semuanya yang bagus-bagus komplit dalam Kristus. Makanya kalau saudara keluar dari Kristus, keluar dari ajarannya, keluar dari gaya hidupnya, yang terjadi adalah sesuatu yang kontradiktif dalam kehidupan. Kita nggak merasa kasih mesra, hidup kita morat-marit, hidup kita gampang mempersalahkan orang. Jangan-jangan kita nggak lagi di dalam Kristus. Makanya pastikan hari ini kita ada di dalam Kristus, kita menikmati semua hal yang indah, termasuk persekutuan dengan roh. Ingat bahwa Roh Kudus akan selalu membuka tangannya bagi kita semua, membuka kesempatan bagi kita semua. Dia pribadi Allah yang agung. Hampiri Dia dan katakan, Tuhan, aku mau bersekutu dengan Engkau. Aku ingin selalu mengalami Engkau di mana saja, karena Engkau tidak dibatasi waktu dan tempat. Alami Tuhan, saudara. Dan saudara akan mengalami masuk ke dalam dimensi-dimensi yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Ada pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin di tahun lalu saudara nggak ngalami, di tahun ini saudara akan mengalami. Alami persekutuan roh dengan Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan.
Bapa, betapa kami bersyukur, kami percaya Dia dalam Kristus ada sesuatu yang indah dan baik bagi hidup kami. Dari sejak mula Tuhan, bahwa Engkau menaruh sesuatu yang berharga di dalam hidup kami, yaitu Roh-Mu yang kudus tinggal di dalam hidup kami. Kami yang seringkali mengotori diri kami dengan keadaan-keadaan situasi yang ngawur mungkin. Kami bergaul dengan orang-orang dunia, kami terkontaminasi dengan perilaku hidup mereka. Kami enggak menjaga kekudusan, tetapi biar hari ini kami sudah diperbarui hati kami, roh kami diperbaharui. Kami mengalami persekutuan roh dengan Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Bahwa umat-Mu terus, seluruh pemirsa Gema yang mendengarkan program ini, kepada persekutuan roh dengan Tuhan. Apapun gereja kami, nggak jadi masalah. Yang penting kami mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kiranya berkat-Mu atas umat-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan berkati kita semua.